fundamental di stand up kan dalam menulis itu ada 3, ada premis, setup, punchline. Nah kadang satu cerita itu harus dibuatkan masuk ke dalam 3 konsep utama ini yang jadi dasar fundamentalnya. Kadang-kadang ada nih yang mentok kayak bikinnya gimana ya cara nulis ini gimana ya tapi aku ada ceritanya gini-gini. Nah biasanya anak-anak datang ke Kubu Rabo ini gitu. Kita bantu. Jadi saling bantu. Saling bantunya ini kayak misalkan ada yang misalkan ceritanya dia baru diputusin misalnya. Nah diputusin ini dia nih bingung lucunya gimana ya kan buat aku sedih. Nah nanti dibantu oleh teman-teman yang lain kayak misalkan tragedinya gimana, ceritanya gimana. Jadi di di mind map dulu, dijabarkan dulu semua, baru diambil sesuai sudut pandangnya dia gitu. Oh kayaknya ini lucu nih nyeritain fasenya ini gitu-gitu mas. Dalam satu penampilan itu kan maksimal tuh di 3-5 menit tiap open mic. Tapi tergantung permintaan. Misalnya kalau ada job pun 10 menit ya. Kalau lebih dari 10 kayak udah masuknya 30 menit, 1 jam itu udah show tuh jatuhnya. Udah mahal itu. Udah ada show. Itu mah output dari setelah bisa tampil sih kalau itu. Nah, itu mas. Berarti tadi awalnya dari Kumpul Rebo, berarti kayak nongkrong biasa. Betul sekali. Ngobrol, cerita-cerita, habis itu malah jadi penjelasan teknis ya. Betul sekali. Bagaimana ceritanya gitu ya. Nah kalau ngomong-ngomong masalah teknis, itu mungkin boleh dijelasin bagi pemula. Saya kan pemula nih. Benar. Gitu. Mungkin tadi ada premis, ada setup, punchline. Ya. Nah itu mungkin boleh dijelasin untuk orang pemula. Nah, gitu. Jadi kalau untuk teknisnya itu sendiri, tadi kan fundamentalnya ada premis, setup, punchline. Nah premis ini adalah topik yang mau dibahas. Contoh misalnya bukan kasus apa ya? Misalkan ada berita. Nah berita ini, premis ini harus mencakup beberapa hal. Yang pertama opini kita, emosi kita, dan tentunya istilahnya sikap kita. Opini, menurut saya, nah itu opini tuh. Atau emosi, ada tuh kayak saya tuh sedih, saya tuh kesel, saya tuh benci. Nah itu udah emosi tuh. Terus masuk lagi ke dalam sudut pandang, bukan sudut pandang, sikap nih kayak setuju gak atau enggak gitu. Misalnya gitu. Misalkan ini maaf ya, isunya tentang guru honorer yang gajinya gitu-gitu aja. Nah kalau misalkan dia nih merasa risih tentang hal itu, mungkin kan ada resah kan. Nah awalnya kan karena keresahan ini muncul nih, nanti kan jadi emosi negatif. Saya nih nggak suka kalau misalkan gaji di Indonesia tuh gini. Sikapnya nih, makanya saya setuju kalau misalkan gaji di Indonesia pekerja tuh disetarakan bla bla bla. Misalkan emosi, misalkan tuh saya tuh benci bla bla bla. Nah itu udah jadi landasan premis. Premis tuh landasannya itu aja. Jadi topiknya ada, penarikan dari topik itu kemana? Ada emosinya kah? Ada sudut pandangnya kah? Ada sikapnya kah gitu. Kalau cuman cerita lucu doang mau bukan stand up, tapi lebih ke anekdot. Setup ini adalah paragraf di mana si premis dibangun. Jadi kita mungkin penggiringan opini. Penggiringan opininya tuh di setup ini. Misalkan saya nggak terima kalau gaji guru nih di istilahnya nggak sejahtera di Indonesia. Menurut saya lebih baik gaji guru di Indonesia. Nah ini udah masuk ke setup, digiring tuh opini penonton. Di punchline ada terakhir tuh punchline. Punchline ini adalah pematahan asumsinya. Yang tadinya mungkin penonton mikirnya ke A, tiba-tiba sama si komika dibelokin ke B, misalnya gitu. Satu joke sekali mungkin ada Bang Onai, one liner, tebak-tebakan mungkin. KPU. Ini kita kasih contoh satu jokes sih mungkin, satu jokes. KPU lucu banget ini. Di KPU. Satu jokes. Saya lupa. KPU dong, ini KPU harusnya lucu nih. Pakai setup. Oh iya. Ini KPU tahu kan? Komisi Pemilihan Umum. Nah, Yuk, Sebenarnya- politik banget ini jokesnya nih. Saya lupa. Gak apa-apa, KPU cerdas. Jadi kan KPU identik dengan orang-orang dewasa yang milih sebenarnya ya. Tapi sebenarnya KPU juga cocok untuk anak-anak. Nah menurut Bang Onoi, KPU ini bukan cuma untuk orang dewasa, tapi Iya, anak-anak juga. anak-anak juga cocok. Kenapa? Karena ada lagunya.
pok ame-ame belalang KPU. Oh. Itu dia. Jadi premis itu tadi ya kelihatan. Menurut saya KPU ini bukan cuman organisasi orang dewasa, tapi anak-anak juga bisa menikmati, misalnya gitu kan. Setupnya karena ada nih di lagu anak-anak KPU ini tersirat. Punchline-nya mungkin kita mikir lagu Yel KPU, lagu apa kan, opini kita ke sana sebagai yang nonton. Tapi sebagai komik dibelokin tuh. Yang bener anak-anak, belalang KPU gitu-gitu. Kalau saya ngasumsiin dasarnya setup sama punchline tuh logikanya gini. Kalau masnya ya abangnya jalan dari sini sampai sana aja, itu pasti nggak akan lucu. Tapi kalau masnya jalan dari sini sampai sana, tiba-tiba di sana masnya jatuh keseleo, itu kan gak ada yang nebak. Reaksinya ada orang yang ketawa, ada orang yang sedih. Nah itu. Jadi tanggapan awalnya setup itu ngarahin kita, oh kita arahnya ke sana. Nah, ternyata tadi kita ngelihat Mas mau jalan ke sana, sampai di sana tiba-tiba masnya jatuh di Soledad. Nah itu jadi kunci stand up komedi. Dan nambahin. Sebenarnya Siapin guys. punchline KPU tadi kan bentuknya plesetan ya. Di dalam dunia stand up sebenarnya nggak boleh. Jadi maksudnya kayak contoh aja. Kayak untuk kompetisi, kayak misalkan untuk yang profesional atau penampilan itu seharusnya dihindari. Tapi tergantung audiens saya ngelihatnya gitu. Kalau misalkan audiens yang ngerasa ini mah pasti dikasih plesetan aja lucu, takutnya kalau misalkan dikasih materi yang mikir malah dia bingung. Jadi kita bikin punchline itu ya menyesuaikan, bikin materi juga menyesuaikan dengan kondisi audiens sih gitu. Jadi ya Komedi itulah ada tempat. komedi ada tempatnya. Kan beda ya, waktu itu saya pernah beberapa kali audiens antara korporat remaja dengan panggung Agustusan. Nah, pasti beda-beda lah. Jadi ya kita sebagai sebagai performer juga bukan menyesuaikan, bukan gak lucu. Kalau misalkan ada yang gak lucu bukan salah penonton, tapi salah penampil. Ya gitu. Kalau kita ngomongin komedi itu kan tidak berkembang pada hari ini aja ya. Memang dari masa lampau juga komedi ini jadi satu hal yang sangat penting di kehidupan kita. Kalau sejarahnya itu ada di para penghibur kerajaan, kayak badut-badut kerajaan gitulah. Nah, kayak penghibur, pembait kalau zaman-zaman kerajaan tuh kayak penyair kan. Nah, penyair itu mereka juga punya teknik-teknik komedi. Sifatnya untuk menghibur orang-orang penting gitu. Nah, makin kesini komedi berkembang sampai akhirnya kecabangannya itu jadi stand up komedi. Stand up tuh diambil dari kata get up, stand up, artinya berani berdiri gitu. Mungkin berkembang awalnya itu di Amerika Serikat, yang mana pada waktu itu memang entah revolusi industri atau apa, sampai masyarakatnya itu kan nggak bisa bersuara sedemokratis di sini kayak demo dan lain-lain. Nah, makanya mereka bikin satu hal yang sifatnya orasi, ingin didengarkan oleh orang-orang juga, tapi nggak mau yang istilahnya menyerang. Dan mereka pakai objek contoh, mohon maaf, pemerintah atau misalnya rezim-rezim tertentu yang memang menurut mereka resah, menurut mereka gak suka, mereka bikinkan satu catatan, mereka suarakan, tapi dengan pembawaan mereka yang memang pada akhirnya bukan untuk menggiring opini si audiens, si masa ini, tapi lebih ke yuk kita ketawain bareng-bareng aja. Kita emang hidup gini-gini aja, tapi ya udah kita ketawain gitu. Jadi nggak boleh, sifatnya kita boleh ngeluh, tapi kita ya udah gitu. Dan satu hal yang perlu pasti, kemarin juga kan banyak ya, ada rame-rame tuh kayak materi mensrea. Mohon maaf Bang, dipotong. Ada yang nanya. Penasaran gimana pertama kali naik panggung? Gimana rasanya pertama kali naik panggung? Aku dong. Wah, boleh nih. Ini ada Badut Sidu mau ngomong. Badut Sidu. Jujur, pertama kali naik panggung malu sekali. Waktu itu aduh, malu banget. Satu, justru ini tujuan dari stand up itu ngelatih, salah satunya di stand up komedian itu kita belajar bagaimana cara kita bisa mengeksplor diri. Nah, awalnya pasti malu banget, ada yang malu. Biasanya rata-rata komik yang naik itu, pertama ada yang malu-malu, dia suaranya pelan. Kedua ada yang overacting, dan demam panggung lah ya.
kedua ada yang overacting. Kelihatan overactingnya. Ya kelihatan banget kayak Pede gitu. pede. Apa sih bahasanya? Trying. Tapi kalau di Islam kalau nggak salah ada kayak yang act out gitu kan? Ada. Cuman ada kan kita bisa kebedain ya, ada yang ekot memang dia lucu bagus, ada ekot yang berlebihan gitu. Itu ada yang kedua rata-rata komik tuh kalau pertama naik pasti kayak gitu. Dia yang demam panggung malu-malu, kedua dia overacting. Ekspektasinya mungkin ketinggian, Mas. Ah. Jadi kadang ada orang yang udah lucu di tongkrongan yang datang ke komunitas stand up. Gue juga pasti lucu nih ngomong doang di depan mah, sekali naik, boom, ngeblank Sering dan banget tuh. ngebom. Karena gini ya, memang komedi itu selera masing-masing. Kalau misalkan di tongkrongan lucu, belum tentu di orang lain atau di tongkrongan lain itu lucu. Karena komedi itu dibangun, Mas. Dibangun oleh apa? Oleh lingkungan. Misal jokes kita di sini masih ngomongin kayak kata-kata hari ini, di daerah sana udah ngomongin plesetan, dua kata lucu atau apapun itu, atau mungkin di sana nyanyi-nyanyi plesetan dan lain-lain lucu. Tapi untuk beberapa orang kan enggak. Nah komedi itu segmented juga. Pemahaman komedinya sendiri kan, komedi itu bukan tentang hal yang lucu, maksudnya bukan untuk cuman sekedar lucu, tapi harus ada konteks. Kayak nyanyi-nyanyi plesetan kan itu juga ada konteks, nyanyinya apa, tapi diplesetin kemana atau digabung-gabungin gitu kan, atau plesetan kayak tadi KPU jadi KPU pada kupu-kupu lah istilahnya gitu. Nah itu pun kan jadi landasan kenapa orang-orang punya ekspektasi kayak gua juga kalau manggung mah pertama bisa nih. Beberapa benar kata Bang Alwin, ada yang overacting, ada yang overconfident dan lain-lain. Dan beberapa ada juga yang saya pribadi gemeternya parah, gemeter yang kayak gak bisa ngomong, sampai lupa, sampai tiba-tiba ngomong apa aneh di panggung gitu. Dan waktu turun panggung gak inget apa-apa, sampai ditegur sama orang, lu tadi ngapain lu? Kok gak ini kayak itu gitu-gitu. Dan itu tuh wajar, karena ini kan jadi satu media baru di bidang public speaking ya. Si komedian stand up komedian ini. Kalau kita kan dari kecil taunya komedi itu teater, OVJ atau extravaganza yang grup yang sebetulnya itu pun dibangun dari tulisan, skrip dan lain-lain. Kita pun bikin penampilan nulis dulu. Bahkan kita kalau mereka bikin satu tulisan digarap oleh 5 orang, kita satu tulisan oleh 1 orang kita aja gitu. Terus cara kita tahu validasi, misalkan kita di tongkrongan lucu, tapi kita taunya di orang lain lucu tuh gimana? Dapat validasinya tadi gimana? Ini kita tahu di tongkrongan kita lucu. Kita mau ngetes ini lucu atau enggak di orang lain. Ada yang namanya open mic. Nah ini tujuan adanya open mic ini adalah untuk nyoba materi mentah, penampilan mentah yang mesti kita buktikan ini tuh betul bisa lucu atau enggak. Outputnya dari open mic kita bisa keep ini pembahasan atau ini materi kita bisa keep atau enggak. Kalau misalkan waktu open mic pertama ini enggak lucu, kita bisa kembangin lagi. Di open mic kedua kita bawain lagi, kalau tetap gak lucu, cut. Kalau misalkan di open mic kedua lucu, kita keep. Di next open mic berikutnya, kita cari bahasan lain. Kita bikin lagi tulisan baru gitu. Itu justru itu yang tadi saya bilang di telepon ya Mas. Kadang ekspektasi penonton awam kalau nggak dengar kata open mic tuh, wah lucu, Ya. rame, wah pasti lucu banget. Karena mungkin penonton orang Indo nih taunya komedi itu harus lucu. Padahal ya kita kan kata awalnya stand up. Pada berani dulu ngomong deh gitu. Urusan lucu bentar ngikut gitu. Nah jadi gitu, jadi kebanyakan Tapi dari ada nggak bikin stand up gitu. tapi nggak lucu gitu? Tapi Ada tapi banyak. bagus gitu. Nah, itu justru. Nah itu justru. Itu justru